Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita Amerika masuk Islam karena keramahan seorang muslim. Hidayah adalah karunia terbesar dari Tuhan yang Maha Esa kepada hamba-hambanya. Hidayah harus senantiasa diupayakan dan dijemput agar Tuhan senantiasa memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Ada kalanya hidayah juga muncul dari hal-hal yang tidak terduga dan sangat sederhana, seperti yang dikisahkan Presiden Nusantara Foundation, yaitu Imam Syamsi Ali berikut ini. Hidayah Islam menggapai seorang perempuan berkat keramah tamahan seorang muslim. Ada sebuah kisah nyata yang sering saya sampaikan di berbagai tempat dan kesempatan. Kisah seorang mu'alaf, wanita Hispanik keturunan Kolombia. Kisahnya tidak saja menjadi motivasi untuk kita, sekaligus menjadi cambuk untuk mengkokohkan iman akan kudrah ilahi yang pasti berlaku, kata Syamsi Ali. Ia menceritakan, suatu senja beberapa saat menjelang maghrib, tiba-tiba petugas keamanan masjid mengantar seorang wanita muda ke kantornya. Petugas tersebut hanya menyampaikan singkat bahwa wanita tersebut ingin mendalami Islam. Wanita tersebut bernama Carla, usianya sekitar 22 tahun. Orang tuanya datang ke Amerika saat Carla balita, sehingga baik bahasa maupun budayanya lebih dominan Amerikan ketimbang Hispanik. Masa dewasa, Carla bekerja sebagai kasir di sebuah pertokoan di New York, di Amerika Serikat. Saya seperti biasa menyambutnya dengan seramah mungkin, sebab saya sangat yakin dakwah banyak ditentukan oleh persepsi awal dari seseorang tentang Islam. Dan Islam akan pertama kali dikenal dari interaksi orang dengan orang Islam, kata Syamsi Ali. Ia menggambarkan pertemuan awal tersebut nampak membuat Carla gugup. Imam Syamsi Ali pun berusaha meyakinkan bahwa Islam adalah agama yang sangat egaliter. Islam tidak mengenal istilah orang suci. Nampaknya Carla terpengaruh dengan tradisi Katolik yang menganggap seorang pendeta sebagai orang suci, dan karenanya dia nampak sangat berhati-hati bahkan gugup, kata Syamsi Ali. Carla mengutarakan isi hatinya yang hendak memeluk Islam, menjadi seorang muslim. Umumnya non-muslim di Amerika menyebut muslim dengan muslim, bahkan kadang dengan penyebutan yang tidak tepat, yaitu muslim. Akhirnya, kata itu mengandung konotasi buruk dalam bahasa Arab, yaitu orang zalim. Saya agak terkejut. Selain karena masih muda, yang biasanya tahunya hura-hura, Carla juga nampak belum tahu sama sekali tentang Islam. Maklum pekerjaannya sebagai kasir di sebuah toko tidak memberi ruang untuk belajar hal lain, kata Syamsi Ali. Carla bercerita, ia tertarik mendalami Islam karena sebuah interaksi dengan teman muslimnya saat bekerja di toko. Carla merasa teman muslimnya itu sebagai sosok yang menyenangkan, seolah-olah tidak ada beban hidup di pundaknya. Saat pertama berjumpa dengan temannya, Carla kaget dengan pakaian yang dipakainya. Bagi Carla, pakaian itu aneh karena hampir semua wanita memakai pakaian terbuka, khususnya di musim panas. Tetapi wanita itu justru datang bekerja dengan pakaian menutup badannya dari kepala ke ujung kaki. Tapi ada hal yang lebih menarik perhatian Carla. Setiap hari dia datang ke tempat kerjanya dengan senyuman dan sapaan yang ramah. Hingga suatu ketika, Carla ingin cari tahu apakah temannya itu memang tidak ada masalah dalam hidupnya. Temannya itu menarik tangannya ke samping dan menceritakan semua masalahnya. Bagaimana wanita itu sebelum menikah ketemu orang Islam, lalu pacaran. Pria Islam itu baik, santun, ramah, suka menolong. Akhirnya wanita itu tertarik belajar Islam dan masuk Islam. Mereka pun menikah. Tapi berselang beberapa waktu lelaki itu berubah.
dari seseorang yang santun, lembut, menjadi kasar dan sering marah. Bahkan puncaknya ketika wanita itu telah melahirkan anaknya, lelaki itu menceraikannya tanpa tanggung jawab apa-apa. Tapi wanita itu tetap dalam keimanan dan Islam, hingga suatu ketika di saat tinggal di sebuah penampungan sementara di Manhattan, dia membaca iklan jika sebuah toko membutuhkan pekerjaan. Dia pun melamar dan diterima di toko itu. Mendengar itu Carla terkejut, tapi juga ingin tahu kenapa di tengah semua masalah dan beban hidup yang dia hadapi masih saja tersenyum setiap hari. Jawaban wanita itu lebih mengejutkan lagi. Mendengar itu, Carla sebenarnya tidak tahu siapa atau apa tentang Allah. Wanita itulah yang kemudian menganjurkan Carla untuk datang ke masjid, dan ternyata wanita itu adalah juga mantan murid Imam Syamsi Ali di tahun 2007 sampai 2008 lalu di Islamic Center, New York. Namanya Jessica dan juga keturunan Kolombia. Tanpa terasa, hampir sejam kami berbincang dengan Carla. Saya sekali lagi ingin memastikan jika dia ingin masuk Islam hari itu juga, dan memastikan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, kata Imam Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali kemudian memanggil petugas keamanan masjid dan seorang jemaah yang telah hadir di masjid untuk sholat maghrib. Disaksikan kedua saksi itu, Carla mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Carla mengingatkan kita semua bahwa harapan awal dan akhir kita ada di tangan Allah. Jika Allah hadir bersama kita, maka segalanya menjadi ringan. Pahitnya kehidupan menjadi manis, dan yang manis terasa lebih manis, penuh makna, insya Allah.